Pernahkah dengar istilah toksik? Apa sih toksik itu? Terus gimana ciri-cirinya? Biar kita semua paham, yuk kita simak video ini sampai habis. Istilah toksik ini diambil dari bahasa Inggris toksik yang berarti racun. Secara umum, orang yang tergolong toksik adalah orang-orang yang selalu merasa tidak puas, sering mengeluh dan merasa resah. Mungkin, beberapa dari kita pernah berada pada lingkungan toksik. Orang-orang yang tergolong toksik seringkali membuat kita merasa sedih, tidak berharga, frustrasi, dan bahkan merasa bersalah atas kesalahan yang tidak dilakukan. Orang-orang yang tergolong toksik selalu ingin menang sendiri dan selalu memikirkan kepentingannya sendiri. Sifat egoisnya orang yang tergolong toksik sangat tinggi. Untuk itu kita perlu menghindari orang yang tergolong toksik. Berikut ciri-ciri orang yang tergolong toksik. Pertama, memiliki sifat egois yang tinggi. Orang yang tergolong toksik dapat memberikan pengaruh buruk kepada lingkungannya. Ini dikarenakan sifat egoisnya. Oleh karena itu ia sering memaksakan kehendaknya pada orang lain untuk menuruti semua keinginannya. Sifat toksik adalah suatu kepribadian yang membuat seseorang ingin menang sendiri. Orang yang tergolong toksik selalu melakukan hal apa saja yang membuat dirinya menjadi senang, tanpa perlu memikirkan perasaan orang lain. Orang yang memiliki sifat toksik ini, jarang ada saat orang lain membutuhkannya. Bahkan saat ia membantu orang lain, ia akan melakukan dengan terpaksa dan akan meminta imbalan pada orang yang sudah ia bantu. Yang kedua, susah untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Setelah melakukan hal-hal yang merugikan kita, orang yang tergolong toksik selalu merasa tidak bersalah dan enggan untuk meminta maaf. Meski sudah jelas-jelas salah, ia akan menganggap kesalahannya itu disebabkan oleh orang lain. Selalu mencari alasan untuk membuat orang lainlah yang bersalah. Yang ketiga, mendominasi dan memanipulasi orang lain. Orang yang tergolong toksik cenderung keinginannya untuk dituruti oleh orang lain. Kalau kita tidak menurutinya, maka kita akan dicueki, malah kita akan dibuatnya kesal. Ia akan menunjukkan kemarahannya langsung pada kita. Dalam banyak kasus, ia memanipulasi orang lain dengan mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain, tetapi sebenarnya untuk mencapai tujuannya sendiri. Mereka ingin memperoleh simpati dan perhatian dengan cara berpura-pura sebagai korban. Tujuannya agar orang lain dapat menuruti atau melakukan hal yang dia inginkan. Biasanya orang-orang toksik akan mudah membohongi orang lain, dengan cara mengucapkan banyak alasan agar orang lain mempercayai dan membuat orang lain berhutang budi padanya. Jika orang toksik ini berhasil memanipulasi dan membuat orang lain menuruti segala keinginannya, ia tidak segan untuk melakukan perbuatannya lagi, agar orang lain menuruti keinginannya yang lainnya. Yang keempat, tidak memiliki rasa empati atau bersimpati pada orang lain. Orang yang tergolong toksik tidak peduli dengan apa yang dialami orang lain. Tidak peduli dengan kondisi dan keadaan orang lain. Yang dipikirkan hanya tentang dirinya sendiri. Ia selalu berpikiran dari sudut pandangnya sendiri dan terkadang seperti kurang manusiawi. Yang kelima, sering merendahkan atau meremehkan orang lain. Ketika orang yang tergolong toksik tahu bahwa kita berhasil dan mendapatkan suatu pencapaian, ia secara tidak langsung akan membanding-bandingkan secara negatif dengan orang lain atau dirinya sendiri, bahkan terkadang menjatuhkan kita.
Intinya, ia tidak senang atas keberhasilan yang kita miliki dan mencoba untuk merendahkan kita. Yang keenam, merasa dirinya paling benar. Merasa paling benar dan paling hebat. Merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik. Seringkali mengira semua hal akan berantakan dan tidak berjalan dengan mulus jika dirinya tidak ada. Ia merasa ia adalah orang yang paling berjasa dalam segala hal. Selalu ingin diapresiasi atas keterlibatannya. Merasa paling bisa dalam mengerjakan sesuatu. Bisa dibilang lebih banyak bicaranya daripada usahanya, atau bisa disebut di luar ekspektasi. Yang ketujuh, orang yang tergolong toksik biasanya tidak konsisten dan cenderung suka menghasut orang lain. Kepribadian orang yang tergolong toksik cenderung suka menyusahkan orang lain. Biasanya, orang-orang toksik perkataannya tidak konsisten. Padahal, sebuah konsistensi akan sangat diperlukan dalam hubungan pertemanan ataupun hubungan yang lainnya. Jika seseorang memiliki konsistensi, maka orang tersebut dinilai akan dapat memenuhi perkataannya dan dapat menepatinya. Bisa dibilang, perbuatannya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Selain sering menyusahkan orang lain, orang yang tergolong toksik cenderung suka menghasut orang lain agar tujuannya tercapai sesuai keinginannya. Ini termasuk sifat yang sangat berbahaya karena bisa menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Sifat ini bisa memburamkan fakta yang sebenarnya dengan merubah cara pandang orang lain. Itulah ciri-ciri orang tergolong toksik. Orang yang tergolong toksik bisa kita temukan dimanapun, bisa di kantor, sekolah, tempat kuliah, tetangga, bahkan di keluarga sendiri. Sifat toksik yang dimiliki seseorang ini juga dapat menular kepada orang lainnya. Hal itu dikarenakan sifat toksik ini akan dapat merusak suasana menjadi tidak menyenangkan. Baik itu di dalam perbuatannya ataupun ucapan yang dilakukan oleh orang-orang yang tergolong toksik ini. Hal itu biasanya juga akan membuat orang-orang sakit hati ataupun lelah secara fisik ataupun emosionalnya. Untuk itu kita harus menemukan solusinya. Solusi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menasehatinya, bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik untuk dirinya sendiri dan berdampak pada orang lain. Perbuatan toksik bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain. Kita juga harus bisa menjaga hubungan baik dengan orang yang tergolong toksik ini, bisa dengan menjaga jarak dan lakukan interaksi seperlunya saja. Kalau memang tidak bisa dihindari, kita kembalikan ke diri kita. Kita harus bisa mengontrol diri sendiri untuk tidak memasukkan ke dalam hati, ucapan atau kegiatan toksiknya. Bila perlu, hindari agar kita tidak masuk dalam lingkaran kegiatan toksiknya. Pada dasarnya hal yang terbaik bisa kita lakukan adalah bercermin pada diri kita masing-masing. Apa yang negatif pada diri kita perbaiki untuk menjadi pribadi yang lebih positif. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan konten ini, silahkan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.